Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 46120007. Perkenalkan, nama saya Dwi Valensi Rafiq dengan NIM 461219. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 46120022. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai properti investasi. Adapun agenda pembahasan yang pertama, apa itu investasi properti? Yang kedua, bagaimana pengakuan dan pengukuran investasi properti? Yang ketiga, bagaimana pengungkapan investasi properti? Dan yang keempat, contoh investasi properti. Yang pertama, apa itu investasi properti? Indonesia mengadopsi IFRS secara penuh, salah satunya pada properti investasi. Properti investasi menurut PSAK nomor 13 revisi 2007 paragraf 5 adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, pengakuan. PSAK nomor 13 revisi 2007 paragraf 16, properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. Pengukuran untuk investasi properti dalam IFRS dan PSAK dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. Dan ada dua alternatif pengukuran yang digunakan dalam properti investasi, yaitu pengukuran model biaya dan pengukuran model nilai wajar yang harus diterapkan secara konsisten. Adapun contoh pengakuan, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian properti investasi pada saat terjadinya biaya jika kriteria pengakuan terpenuhi. Pengukuran properti investasi, biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi yang harus dicatat sebagai sewa pembiayaan. Dalam hal ini, aset harus diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Cost model. Setelah pengakuan awal, entitas yang memiliki model biaya harus mengukur seluruh properti investasinya sesuai yang disyaratkan dalam PSAK nomor 16 tersebut. Sedangkan jika properti investasi tersebut memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual, maka entitas mengukur aset tersebut sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya penjualan dan tidak disusutkan, dan menyajikan aset tersebut dan hasil operasinya secara terpisah di neraca dan laporan laba rugi. Fair value dari properti investasi harus diungkapkan. Selanjutnya yaitu fair value model. Apabila hak atas properti yang dimiliki oleh penyewa melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi, model nilai wajar harus diterapkan. Laba dan rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Nilai wajar properti investasi harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Model nilai wajar harus melanjutkan pengukuran properti investasi berdasarkan nilai wajar hingga pelepasan. Pengukuran saat pengakuan awal. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi yang harus dicatat sebagai sewa pembiayaan. Seperti diatur paragraf 16 dalam PSAK nomor 30 tentang sewa, dalam hal ini aset harus diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Selanjutnya transfer. Dimulainya penggunaan oleh pemilik ditransfer dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Dimulainya pengembangan untuk dijual ditransfer dari properti investasi menjadi persediaan. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik ditransfer dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi.
dimulainya sewa operasi ke pihak lain ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. Adapun beberapa step pengungkapan. Step pertama, apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model biaya? Step kedua, jika model nilai wajar yang digunakan, apakah hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi? Step ketiga, jika pengklasifikasian sulit, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Step keempat, metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti investasi. Adapun step atau langkah yang kelima yaitu sejauh mana penentuan nilai wajar yang dilakukan oleh penilai independen yang profesional dan memiliki pengalaman. Yang keenam, jumlah yang diakui untuk penghasilan dan beban spesifik yang timbul dari properti investasi. Yang ketujuh, keberadaan dan jumlah pembatasan mengenai properti investasi. Dan yang kedelapan, kewajiban kontraktual terkait properti investasi. Adapun contoh-contoh properti investasi yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai bukan untuk dijual dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa. Dan yang keempat, bangunan yang belum terpakai tapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat teman-teman pahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.